Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Instagram. Baik, pemirsa sekalian, para pendengar setia yang menyaksikan langsung lewat Zoom Koper Islam Academy, media sosial Rumaiso TV yang ada di Facebook, YouTube, dan juga Instagram Abdul Wasikal, dan juga yang mendengar langsung dari radio streaming DSFM atau lewat radio DS sekitar Kapanewon Panggang di 107,8 FM. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita kembali untuk tolabul ilmi, mengkaji ilmu-ilmu penting dalam agama kita ini, di mana yang akan kita kaji kembali buku Panduan Ramadan Kontemporer. Ya, buku Panduan Ramadan Kontemporer yang Anda bisa cari di Rumaiso Store maupun Toifi Store. Nah, kali ini kita akan melanjutkan. Jadi ada beberapa poin tersisa tentang hal yang dibolehkan saat puasa. Nah, bagi pemirsa sekalian yang belum sempat bertanya pada kesempatan kemarin, bisa yang di Zoom ya, bisa resend dari sekarang karena ini materi sisa berapa poin saja. Setelah itu saya buka tanya jawab untuk mengkaji hal-hal yang kemarin yang belum dijawab atau belum sempat kami jawab. Silakan nanti bisa resend dan bisa juga manfaatkan di chat di Zoom Koper Islam Academy, atau bisa juga lewat YouTube dan lewat Instagram. Nanti kami akan memantau untuk melihat pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Baik, kita lihat halaman 118. Ini masih yang dibolehkan lagi saat puasa, mencicipi makanan. Mencicipi makanan selama tidak masuk dalam kerongkongan. Ya, mencicipi makanan selama tidak masuk dalam kerongkongan. Baik, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia mengatakan, la ba'sa ayyadhuqal khalla aw syai'a ma lam yadkhul halaqahu wa huwa shaimun. Tidak mengapa seseorang yang sedang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu selama tidak masuk sampai ke kerongkongan. Ini tidak mengapa seorang yang sedang puasa itu, ya, tidak mengapa seorang yang sedang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu selama tidak masuk sampai ke kerongkongan. Nah, terus Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, mencicipi makanan dimakruhkan jika tidak ada hajat, namun tidak membatalkan puasa. Sedangkan jika ada hajat, maka dibolehkan sebagaimana berkumur-kumur ketika berpuasa. Ya, mencicipi makanan dimakruhkan jika tidak ada hajat. Ya, mencicipi makanan itu dimakruhkan jika tidak ada hajat. Namun tidak membatalkan puasa. Sedangkan jika ada hajat, seperti ibu-ibu yang membuat makanan buka puasa, dia cicipi ini manis, asin, atau kurang garam, ya. Terus dilepeh lagi, dikeluarkan lagi, maka dibolehkan sebagaimana berkumur-kumur ketika berpuasa. Kalau kumur-kumur kan dikeluarin lagi. Maka untuk yang mencicipi juga, mencicipi saja terus dilepeh, dikeluarkan lagi, berarti dibolehkan. Terus yang termasuk dalam mencicipi adalah mengunyah makanan untuk suatu kebutuhan, seperti membantu mengunyah makanan untuk si kecil. Nah, misalnya ada anak yang ibunya bantu untuk mengunyahkan makanan buat jadi lembut ya, atau dia gigit bagian yang keras gitu ya.
atau dia ingin dinginkan makanan yang panas gitu, nah, terus nanti tidak tertelan di situ dilepeh lagi, nah maka itu tidak membatalkan puasa. Abdul Razak dalam musonnafnya membawakan bab seorang wanita mengunyah makanan untuk anaknya sedangkan dia dalam keadaan berpuasa dan dia mencicipi sesuatu darinya. Nah, mengunyah makanan untuk anaknya saat berpuasa dan dia mencicipi sesuatu darinya. Nah, Abdul Razak membawakan beberapa riwayat diantaranya dari Yunus dari Al-Hasan Al-Basri, ia berkata, Ra'aituhu yamdagu lis-sabiyyi ta'aman wa huwa sha'imun yamdaghuhu summa yukhrijuhu min fihi yadha'ahu fi famis sabi. Aku melihat Yunus mengunyah makanan untuk anak kecil sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Beliau mengunyah kemudian mengeluarkan hasil kunyahannya tersebut dari mulutnya lalu diberikan pada mulut anak kecil tersebut. Nah, ini masih dibolehkan berarti. Jadi tidak ada larangan atau tidak masalah untuk hal tadi. Jadi kesimpulannya mencicipi makanan boleh, mengunyahkan makanan untuk anak juga dibolehkan. Terus yang ketujuh, bercelak dan tetes mata. Nah, bercelak dan tetes mata. Ya. Bercelak dan tetes mata tidaklah membatalkan puasa. Nah, ini bercelak dan tetes mata itu tidak membatalkan puasa. Ini pernah kita singgung juga waktu membahas pembatal puasa kontemporer ya. Dan ini masih dibolehkan saat berpuasa itu masih boleh bercelak dan masih boleh melakukan tetes mata. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, pendapat yang lebih kuat adalah hal-hal ini tidaklah membatalkan puasa. Karena puasa adalah bagian dari agama yang perlu sekali kita mengetahui dalil khusus dan dalil umum. Seandainya perkara ini adalah perkara yang Allah haramkan ketika berpuasa dan dapat membatalkan puasa, tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjelaskan kepada kita. Seandainya hal ini disebutkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu para sahabat akan menyampaikannya pada kita, sebagaimana ajaran Islam lainnya sampai pada kita. Karena tidak ada satu orang ulama pun menukil hal ini dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, baik hadis sahih, dhaif, musnad atau bersambung sampai Nabi ataupun mursal, sanad di atas tabi'in terputus, dapat disimpulkan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan perkara ini sebagai pembatal. Sedangkan hadis yang menyatakan bahwa bercelak membatalkan puasa adalah hadis yang dhaif atau lemah. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Abu Daud dalam sunannya, namun selain beliau tidak ada yang mengeluarkannya. Hadis tersebut juga tidak terdapat dalam Musnad Imam Ahmad dan kitab referensi lainnya. Baik. Al-Hasan Al-Basri mengatakan la ba'sa bil kuhli lis-shaim. Tidak mengapa bercelak untuk orang yang berpuasa. Nah, tidak mengapa bercelak untuk orang yang berpuasa. Terus. 8. Sekarang kita lihat lagi, jadi bercelak dan tetes mata kesimpulannya tidak membatalkan puasa. Yang kedelapan, yang mandi dan menyiramkan air di kepala untuk membuat segar. Mandi dan menyiramkan air di kepala untuk membuat segar. Nanti panggil Bayu ikut kajian. Si itu mana yang lagi si Sidik sama si itu, coba dipanggil Maulana itu. Ya, yang kedelapan, mandi dan menyiramkan air di kepala untuk membuat segar. Jadi misalnya siang-siang ya, dalam keadaan sumuk panas, kemudian kita mengambil air diguyurkan ke kepala, maka itu tidak masalah. Nah, coba kita lihat di sini ada perkataan Imam Bukhari dan yang lainnya. Imam Al-Bukhari membawakan bab dalam kitab sahihnya mandi untuk orang yang berpuasa. Ibnu Hajar berkata, maksudnya adalah dibolehkannya mandi untuk orang yang berpuasa. Nah, dibolehkannya mandi untuk orang yang berpuasa. Ya, dibolehkan mandi untuk orang yang berpuasa. Ini kata Imam Bukhari ya. Ibnu Hajar berkata, maksudnya dibolehkan mandi untuk orang yang berpuasa. Terus Az-Zain Ibnu Munayyir berkata, bahwa mandi di sini bersifat mutlak, mencakup mandi yang dianjurkan, diwajibkan, dan mandi yang sifatnya mubah atau boleh. Seakan-akan beliau mengisyaratkan tentang lemahnya pendapat yang diriwayatkan dari Ali mengenai larangan orang yang berpuasa untuk memasuki kamar mandi. Riwayat ini dikeluarkan oleh Abdul Razak, namun dengan sanad dhaif. Hanafiyah bersandar dengan hadis ini sehingga mereka melarang atau memakruhkan mandi untuk orang yang berpuasa. Ya. Terus yang tepat di sini tidaklah makruh, hal ini dibolehkan
Terus hal ini juga dikuatkan oleh Hal ini juga dikuatkan oleh sebuah riwayat dari Abu Bakar bin Abdurrahman. Beliau berkata, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil araji yasubbu ala ra'sil ma'a wa huwa sha'imun minal atashi au minal harri. sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Al-Araj mengguyur kepalanya karena keadaan yang sangat haus atau sangat terik dengan air, sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Ya, sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Terus Fonis Aulul Ba'bud mengatakan, hadis ini merupakan dalil bolehnya orang yang berpuasa untuk menyegarkan badan dari cuaca yang cukup terik dengan mengguyur air pada sebagian atau seluruh badannya. Inilah pendapat mayoritas ulama dan mereka tidak membedakan antara mandi wajib, sunnah atau mubah. Ya, hadis ini merupakan dalil bolehnya orang yang berpuasa untuk menyegarkan badan dari cuaca yang cukup terik. Jadi cuaca sangat panas dengan mengguyur air pada sebagian atau seluruh badannya. Nah, inilah pendapat mayoritas ulama dan mereka tidak membedakan antara mandi wajib, sunnah atau mubah. Terus yang berikutnya menelan dahak. Menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, menelan dahak tidak membatalkan puasa karena dianggap sama seperti air ludah dan bukan sesuatu yang asalnya dari luar. Ya, ini bukan sesuatu yang asalnya dari luar, jadi tidak membatalkan puasa. Ya, ini menelan dahak kalau menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah tidak membatalkan puasa. Nah, mungkin yang aman dikeluarkan lebih bagus ya, tidak ditelan ya. Dan itu punya efek jelek juga barangkali bagi tubuh ya. Terus yang ke-10, menelan sesuatu yang sulit dihindari. Menelan sesuatu yang sulit dihindari. Ya, seperti masih ada sisa makanan yang ikut pada air ludah dan itu jumlahnya sedikit serta sulit dihindari. Juga seperti darah pada gigi yang ikut bersama air ludah dan jumlahnya sedikit. Maka seperti ini tidak mengapa jika tertelan. Namun jika darah atau makanan lebih banyak dari air ludah yang tertelan, puasanya jadi batal. Nah, jadi intinya kalau ada sisa makanan atau ada sesuatu yang terikut dengan air ludah, maka itu tidak membatalkan puasa. Nah, sekarang kita lihat yang mendapatkan keringanan tidak berpuasa. Nanti ada orang sakit, kita bahas orang sakit sampai orang bersafar saja. Ya, orang sakit dan orang bersafar. Ya, silakan. Yang mendapatkan keringanan tidak berpuasa. Lihat di halaman 123. Orang sakit ketika sulit berpuasa, dia dapat keringanan di sini. Ini yang pertama ya. Orang sakit ketika sulit berpuasa. Berarti kalau orang sakit yang masih muda berpuasa, ya dia tetap berpuasa. Para ulama telah sepakat mengenai bolehnya orang sakit untuk tidak berpuasa secara umum. Nanti ketika sembuh, dia diharuskan mengqadha puasanya atau menggantinya di hari lain. Dalil mengenai hal ini adalah firman Allah, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Iya, untuk orang sakit ada 3 kondisi. Kita lihat ya, kondisi orang sakit. Kondisi pertama, apabila sakitnya ringan dan tidak berpengaruh apa-apa jika tetap berpuasa. Contohnya adalah pilek, pusing atau sakit kepala yang ringan. Untuk kondisi pertama ini tetap diharuskan untuk berpuasa. Nah, ini tetap diharuskan untuk puasa karena sakitnya ringan. Terus kondisi kedua, apabila sakitnya bisa bertambah parah atau akan menjadi lama sembuhnya dan menjadi berat jika berpuasa, namun hal ini tidak membahayakan. Untuk kondisi ini dianjurkan untuk tidak berpuasa dan dimakruhkan jika tetap ingin berpuasa. Tadi ingin berpuasa namun sakitnya bisa bertambah parah atau menjadi lama sembuhnya. Kalau keadaan yang kedua ini tetap baiknya tidak puasa. Terus kondisi ketiga, apabila tetap berpuasa akan menyusahkan dirinya, bahkan bisa mengantarkan pada kematian. Untuk kondisi ini diharamkan untuk berpuasa. Hal ini berdasarkan firman Allah, "Wala taqtulu anfusakum." Dan janganlah kamu membunuh dirimu. An-Nisa ayat 29. Nah, terus Apakah orang yang dalam kondisi sehat boleh tidak berpuasa karena jika berpuasa dia ditakutkan sakit? Ya, terus boleh untuk tidak berpuasa bagi orang yang dalam kondisi sehat yang ditakutkan akan menderita sakit jika dia berpuasa. Karena orang ini dianggap seperti orang yang jika berpuasa sakitnya akan bertambah parah atau akan bertambah lama sembuhnya. Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Ya, An-Nisa ayat 29. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra.
Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-Baqarah 185. Terus wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Al-Hajj ayat 78. Terus wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku memerintahkan kalian untuk melakukan suatu perkara, maka lakukanlah semampu kalian. Ya, jika diperintahkan suatu perkara maka lakukanlah semampu kalian. Jadi yang pertama di sini intinya sakitnya sakit berat berarti ya. Maka ada keringanan untuk tidak berpuasa. Namun kalau tidak berpuasa, hendaklah dia qadha puasanya nanti di hari yang lain. Nah, terus yang kedua, orang yang bersafar ketika sulit berpuasa. Musafir yang melakukan perjalanan jauh sehingga mendapatkan keringanan untuk mengqashar salat dibolehkan untuk tidak berpuasa. Ya, dalil dari hal ini adalah firman Allah, ya, Subhanahu wa ta'ala, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Nah, di sini jika sakit berarti yang sebelumnya ya, yang kita sebut pembahasannya, terus atau bersafar melakukan perjalanan jauh, yang ini dikatakan safar. Kalau jumhur katakan tujuan perjalanannya itu nanti 85 kilo, maka setelah keluar di batas kampung dia boleh ambil keringanan tidak berpuasa. Namun ketika tidak berpuasa dia mengganti puasanya itu di hari yang lain. Terus apakah jika seorang musafir berpuasa, puasanya dianggap sah? Nah, ini pembahasan. Kalau dia tetap puasa gimana? Musafir mungkin dia menganggap dirinya mudah aja kok untuk berpuasa. Nah, gimana kalau dia tetap berpuasa? Terus mayoritas sahabat, tabi'in, dan 4 imam madzhab berpendapat bahwa berpuasa ketika safar itu sah. Mayoritas sahabat, tabi'in, dan 4 imam madzhab berpendapat bahwa berpuasa ketika safar itu sah. Ya, sah ya. Kalau ini dianggap sah berarti tidak masalah berpuasa saat safar. Terus ada riwayat dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar yang menyatakan bahwa berpuasa ketika safar tidaklah sah dan tetap wajib mengqadha. Ada yang mengatakan bahwa seperti ini dimakruhkan. Namun pendapat mayoritas ulama lebih kuat sebagaimana dapat dilihat dari dalil-dalil yang nanti akan kami sampaikan. Nah, namun kalau mau diingat saja, puasa saat safar itu kalau untuk tidak puasanya itu hanya uzur yang membolehkan saja. Artinya kalimat tadi dikatakan kalau dia tetap puasa tetap sah. Itu bukan uzur yang menghalangi puasa, namun uzur yang membolehkan puasa. Membolehkan tidak puasa. Kalau uzur dikatakan safar itu uzur yang membolehkan tidak puasa, berarti kalau mau puasa juga boleh dan puasanya tetap sah. Nah, sekarang manakah yang lebih utama bagi orang yang bersafar berpuasa ataukah tidak? Para ulama dalam hal ini berselisih pendapat. Namun yang lebih tepatnya kita melihat dari kondisi musafir berikut ini. Nah, kalau mau ini sekarang kita bahas mana yang lebih utama. Walaupun tadi kita bahas ada keringanan kan. Sekarang saat safar mana yang lebih utama? Puasa ataukah tidak? Kondisi pertama, jika berat untuk berpuasa atau sulit melakukan hal-hal yang baik ketika itu, maka lebih utama untuk tidak berpuasa. Dalil dari hal ini dapat kita lihat dalam hadis Jabir bin Abdullah. Jabir mengatakan, "Kana Rasulullah SAW fi safarin fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaihi faqala ma hadha faqalu shaimun faqala laisa minal birri as-shaumu fis safar." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika bersafar melihat orang yang berdesak-desakan. Lalu ada seseorang yang diberi naungan. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Siapa ini?" Orang-orang pun mengatakan, "Ini adalah orang yang sedang berpuasa." Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah suatu yang baik jika seseorang berpuasa ketika dia bersafar." Di sini dikatakan tidak baik berpuasa ketika safar karena saat safar adalah kondisi yang menyulitkan. Kalau kondisinya menyulitkan, maka lebih utama untuk tidak berpuasa saat safar ya. Kalau safarnya itu kondisinya menyulitkan, maka lebih utama untuk tidak berpuasa. Terus kondisi kedua, jika tidak memberatkan untuk berpuasa dan tidak menyulitkan untuk melakukan berbagai hal kebaikan, maka pada saat ini lebih utama untuk berpuasa. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di mana beliau masih tetap berpuasa ketika safar. Nah, kalau tidak memberatkan, maka masih boleh untuk berpuasa, dan ini dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Darda, beliau berkata, "Kharajna
ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi fi yawmin harrin hatta yad'a ar-rajulu yadahu ala ra'si min shiddatil harri wa ma fina shaimun illa ma kana minan nabi wa Ibnu Rawahah. Kami pernah keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di beberapa safarnya pada hari yang cukup terik, sehingga ketika itu orang-orang meletakkan tangannya di kepalanya karena cuaca yang begitu panas. Di antara kami tidak ada yang berpuasa, hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja dan Ibnu Rawahah yang berpuasa ketika itu. Hanya Nabi SAW dan Ibnu Rawahah yang berpuasa ketika itu. Nah, kenapa puasa? Karena tidak memberatkan. Terus apabila tidak terlalu menyulitkan ketika safar, maka puasa itu lebih baik karena lebih cepat terlepasnya beban kewajiban. Ya. Begitu pula hal ini lebih mudah dilakukan karena berpuasa dengan orang banyak itu lebih mudah daripada mengqadha puasa sendiri di saat orang-orang tidak banyak yang berpuasa. Taib. Apabila tidak terlalu menyulitkan ketika safar, tidak terlalu menyulitkan ya, maka lebih bagus berpuasa. Karena apa? Kita puasa dengan orang banyak itu lebih enak, makan sahur bareng-bareng, nanti buka bareng-bareng, berpuasa kanan kiri juga ikut puasa, enak. Kita tidak terlalu tergoda untuk makan gitu ya. Karena ada kanan kiri yang ikut puasa itu lebih bagus. Jadi kalau tidak menyulitkan, disarankan untuk tetap berpuasa. Nabi SAW pernah praktekkan juga seperti itu. Terus kondisi ketiga, jika berpuasa akan mendapati kesulitan yang berat, bahkan dapat mengantarkan pada kematian, maka pada saat ini wajib tidak berpuasa dan diharamkan untuk berpuasa. Ya. Dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fathi ila Makkah fi Ramadan fasama hatta balagha qura al-ghamim fasama an-nasu summa da'a bi qadahi min ma'in farafa'u hatta nadhara an-nasu ilaihi summa syariba faqila lahu ba'da dhalik inna ba'dhan nasi qad shama faqala ulaikal usah. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar pada tahun Fathul Mekah, yaitu pada tahun 8 Hijriah, menuju Mekah di bulan Ramadan. Beliau ketika itu berpuasa. Kemudian ketika sampai di Qura al-Ghamim, suatu lembah antara Mekah dan Madinah, orang-orang ketika itu masih berpuasa. Kemudian beliau meminta diambilkan segelas air, lalu beliau mengangkatnya dan orang-orang pun memperhatikan beliau. Lantas beliau pun meminum air tersebut. Setelah beliau melakukan hal tadi, ada yang mengatakan, sesungguhnya sebagian orang ada yang tetap berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, mereka itu adalah orang yang durhaka. Mereka itu adalah orang yang durhaka. Ya tadi ulaikal usah. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencela keras karena berpuasa dalam kondisi sangat-sangat sulit seperti ini adalah sesuatu yang tercela. Kalau kondisinya sulit saat safar, maka tidak puasa, apalagi sampai mencelakakan diri. Nah, sekarang kapan waktu diperbolehkan tidak berpuasa bagi musafir? Nanti ada beberapa pendapat di sini ya. Dan juga beberapa keadaan. Coba kita lihat dalam hal ini. Dalam hal ini kita mesti melihat beberapa keadaan. Pertama, jika safar dimulai sebelum terbit fajar atau ketika fajar sedang terbit dan dalam keadaan bersafar lalu diniatkan untuk tidak berpuasa pada hari itu, kondisi semacam ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa berdasarkan kesepakatan para ulama. Alasannya, pada kondisi semacam ini sudah disebut musafir karena sudah adanya sebab yang memperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, ini kalau safarnya ketika sebelum fajar subuh atau ketika fajar subuh ya, dan dia berniat saat itu untuk tidak puasa. Seperti ini boleh dan mengamalkan ayat tadi Al-Baqarah 185, wa man kana maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Terus sekarang kondisi kedua. Jika safar dilakukan setelah fajar atau sudah di waktu siang, maka menurut pendapat Imam Ahmad yang lain, juga pendapat Ishaq dan Al-Hasan Al-Basri, dan pendapat ini juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, boleh berbuka atau tidak berpuasa di hari itu. Inilah pendapat yang lebih kuat. Namun nanti ini berselisih dengan pendapat dalam yang dianut di negeri kita ya, pendapat Syafi'iyah. Kalau pendapat Syafi'i berangkatnya pagi-pagi, dia sudah pagi itu puasa ya. Jam 10 dia mau pergi safar. Nah, baiknya tidak batalkan puasa di situ. Namun kalau dari pendapat Ibnu Taimiyah dan Imam Ahmad yang lain, masih boleh untuk batalkan puasa. Jadi dari pendapat terakhir ini, keumuman firman Allah, "Man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Ya, terus dan juga
Dan juga hadis Jabir sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar pada tahun Fathul Mekah 8 Hijriah menuju Mekah di bulan Ramadan. Beliau ketika itu berpuasa, kemudian ketika sampai di Qura Al-Ghamim, suatu lembah antara Mekah dan Madinah, orang-orang ketika itu masih berpuasa. Kemudian beliau meminta diambilkan segelas air, lalu beliau mengangkatnya dan orang-orang pun memperhatikan beliau. Lantas beliau pun meminum air tersebut. Nah, di sini di tengah-tengah perjalanan beliau meminum air tadi. Kan bisa jadi kalau dalam mazhab Syafi'i ini nganggap, wah ini kan ketika safar yang sulit. Ya, namun ini jadi alasan dari Ibnu Taimiyah dan yang sependapat dengan beliau. Terus begitu pula yang menguatkan hal ini adalah riwayat dari Muhammad bin Ka'ab, dia mengatakan, Ataitu Anas bin Malik fi Ramadan wa huwa yuridu safaran wa qad ruhilat lahu rahilatuhu wa labisa siyab as-safari fada'a bi ta'amin fa akala fa qultu lahu sunnatun qala sunnatun summa raqiba. Aku pernah mendatangi Anas bin Malik di bulan Ramadan. Saat itu Anas juga ingin melakukan safar. Dia pun sudah mempersiapkan kendaraan dan sudah mengenakan pakaian untuk bersafar. Kemudian beliau meminta makanan, lantas beliau pun memakannya. Kemudian aku mengatakan pada Anas, apakah ini termasuk sunnah atau ajaran Nabi? Beliau mengatakan ini termasuk sunnah. Lantas beliau pun berangkat dengan kendaraannya. Ya, terus hadis ini merupakan dalil bahwa musafir boleh berbuka sebelum dia pergi bersafar. Dia boleh berbuka sebelum dia pergi bersafar. Ya, kalau memang apalagi kalau menyulitkan ya. Tapi kalau mengingat pertimbangan mazhab Syafi'i tadi, seandainya memilih tetap puasa lebih baik. Terus ketiga, jika berniat puasa adalah sedang bersafar, kemudian padahal di sini berniat puasa padahal sedang bersafar ya. Ya, terus. Kemudian karena suatu sebab di tengah perjalanan berbuka, maka hal ini diperbolehkan. Ya, karena ada sebab ya, maka dia berbuka. Ya, terus alasannya? Alasannya adalah dalil yang telah kami sebutkan pada kondisi kedua dari hadis Abu Darda. Kami pernah keluar bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam di beberapa safarnya pada hari yang cukup terik, sehingga ketika itu orang-orang meletakkan tangannya di kepalanya karena cuaca yang begitu panas. Di antara kami tidak ada yang berpuasa, hanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam saja dan Ibnu Ruwahah yang berpuasa ketika itu. Ya, terus kapan berakhirnya keringanan untuk tidak berpuasa bagi musafir? Ya, berakhirnya keringanan atau rukhsah bagi musafir untuk tidak berpuasa adalah dalam dua keadaan. Satu, ketika berniat untuk bermukim, ya, dan ketika dia niat mukim ya pertama. Terus yang kedua, jika telah kembali ke negerinya. Nah, jika kembali ke negerinya, dia niat mukim. Jadi misalnya saya dari Gunung Kidul ini ke Surabaya, saya niat mukim di sana 1 bulan. Nah, maka tidak ada keringanan lagi untuk tidak berpuasa. Atau saya dari Surabaya sudah sampai ke Gunung Kidul lagi, maka itu jika telah kembali ke negerinya, berarti saat itu tidak ambil keringanan lagi untuk tidak berpuasa. Nah, sekarang jika orang yang bersafar tersebut kembali ke negerinya pada malam hari, maka keesokan harinya dia wajib berpuasa tanpa ada perselisihan ulama dalam hal ini. Nah, malam kan sudah nyampe, ya pagi ya puasa terus. Sedangkan apabila dia kembali pada siang hari, sedangkan sebelumnya tidak berpuasa, apakah ketika sampai di negerinya dia jadi ikut berpuasa hingga berbuka? Nah, ini yang masalah yang kedua. Kalau misalnya dari Surabaya sampai ke Gunung Kidul, nah itu jam 12 siang. Nah, jam 12 sampai maghrib itu bagaimana? Nah, untuk kasus satu ini? Untuk kasus yang satu ini ada dua pendapat. Pendapat yang lebih tepat adalah dia tidak perlu menahan diri dari makan dan minum. Jadi boleh tidak berpuasa hingga waktu berbuka. Inilah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik. Terdapat perkataan yang sahih dari Ibnu Mas'ud, ya man akala awalan nahari falyakul akhirahu. Barang siapa yang makan di awal siang, maka makanlah pula di akhir siang. Jadi jika di pagi harinya tidak berpuasa, maka di siang atau sore harinya pun tidak perlu berpuasa. Ya, tapi di dalam mazhab nanti dalam mazhab Syafi'i cuma disunahkan saja. Disunahkan untuk ya imsak. Ya, tapi kalau dia mau makan, minum dibolehkan. Baik, nanti sisa 2 pembahasan nomor 3 dan 4. Untuk nomor 3 ini untuk fidyah bagi orang sepuh, dia ketika tidak berpuasa ada keringanan. Kemudian bagi wanita hamil dan menyusui. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silahkan dari jamaah yang ada di Zoom untuk bertanya. Ada dari ya, coba buka di YouTube Purmesa TV, ada pertanyaan itu paling.
di YouTube Rumah Yusuf TV. Nah. Baik bisa baca lewat resen dulu, maaf di chat dulu. Nah, Ustaz, akan menyampaikan di chat terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Apakah hibah dan warisan seorang istri dari orang tuanya adalah hak mutlak istri atau suami ikut berhak atas materi tersebut? Enggak, itu mutlak istri. Makanya saya pernah singgung masalah waris itu. Istri itu sebenarnya untung besar dia ketika walaupun dia dapat setengah dari si laki-laki ya, tapi kan itu untuk dia semua. Sedangkan kalau laki-laki masih dia punya tanggungan nafkah lagi untuk anaknya, untuk istrinya gitu. Jadi beruntunglah istri di situ. Ya, terus berikutnya lagi di chat. Ustaz, saya kalau puasa pada saat berwudu karena khawatir tertelan airnya Ustaz, dan kalau berkumur itu terasa segar Ustaz. Bagaimana ya Ustaz dengan hal ini? Enggak masalah. Yang penting tadi kumur-kumurnya tidak dengan air yang banyak ya. Kata Nabi SAW kemarin sudah kita bahas, balik fil istinsyak ila antakuna sha'iman. Seriuslah, artinya banyak-banyakinlah gunakan air ketika menghirup air ke hidung, tapi tidak dilakukan saat puasa. Berarti kalau saat puasa tidak banyak-banyak airnya. Terus satu lagi lewat chat. Assalamualaikum Ustaz, ketika mandi azan subuh berkumandang dan berbarengan dengan saya menelan sisa air di mulut setelah gosok gigi. Sahkah puasa saya Ustaz? Dan ketika sakit gigi dan sedang berpuasa air ludah di dalam mulut terkumpul banyak dan saya telan, apakah puasa saya sah Ustaz? Kalau yang ditanyakan tadi itu memang sulit dihindari, maka tidak masalah. Tapi saran kami kalau siang-siang ya, kemarin ada fatwa Syekh Ibnu Utsaimin, itu baiknya tidak menggunakan odol atau pasta gigi lagi. Baik, satu lagi dari chat. Ustaz, izin bertanya di luar tema, bagaimana bila kita dimasukkan ke dalam grup kelas di WA yang mana di situ tidak bisa antara laki-laki dan perempuan dan ada guru juga di situ? Ya kalau ada dua keadaan ya, kalau bisa dipisah ya lebih bagus. Namun kadang bukan kita yang tidak bisa memisah itu, namun ini urusan sekolah, guru yang memasukkan seperti itu. Ya kurangi saja interaksi dengan lawan jenis, cuma seperlunya saja kalau ada perlu. Wallahu a'lam. Sebentar, tahan dulu, ada di YouTube. Ada Ustaz. Ya baca. Ustadz izin bertanya, kalau ahwat sebaiknya sholat taraweh di masjid atau di rumah? Kalau di rumah kapan sebaiknya sholat tarawehnya? Ahwat nanti yang penting sholat taraweh itu dulu ya, kalimat yang perlu diingat, yang penting sholat taraweh. Kalau mau bagus ya dia di rumah, apalagi kalau punya banyak hafalan, ingin murojaah ya, sekaligus juga mendidik anak-anak yang memang tidak berangkat ke masjid seperti anak-anak putri. Namun kalau dia mau pergi ke masjid sekali-sekali, atau mungkin dia jadikanlah saya mau tarawih di masjid sebulan penuh sekalian iktikaf gitu ya, atau nanti ketika akhir-akhir Ramadan dia mau iktikaf sekalian, dibolehkan ya, dibolehkan untuk seperti itu ya. Terus Ustadz, di masjid saya kalau habis taraweh selalu ada tradisi salaman. Jika saya langsung pulang apakah akan menimbulkan konflik? Nanti dilihat dua kondisi ya. Di sini dia tanyakan kalau di masjidnya habis tarawih itu salam-salaman ya, giliran gitu ya. Ya memang masyarakat awam masih seperti itu, sebaiknya sih tidak. Maka kalau dia bisa lakukan suatu aktivitas lain, tidak mesti pulang ya. Dia sibuk misalnya sengaja mocok terus baca Quran gitu ya, atau sengaja merunduk untuk zikir gitu ya, itu lebih bagus. Nah itu tidak mengundang konflik ya. Ya kalau tidak, kalau memang terpaksa ya dia ikut untuk salaman. Tapi yang ini saya tidak sarankan, kalau masih bisa dengan cara yang lain dilakukan. Baik, ada lagi di chat YouTube, silakan. Ustadz, kalau ibu habis melahirkan atau sedang menyusui, apa hukumnya maka hukumnya bagaimana Ustadz? Apa dia mengkodok per harinya sambil fidyah atau cukup fidyah saja? Atau nanti hanya kesimpulan jawaban saya mengkodok, insya Allah kita bahas Kamis pagi. Baik, lagi dari chat YouTube. Maaf Ustadz, saya orang awam. Kafarat atau pengganti nazar itu apa ya Ustadz? Nah, kafaratnya yang pertama bebaskan satu orang budak. Kalau tidak mampu
Maaf, yang pilihan dulu ya, pilihan ya. Yang pertama ini pilihan, membebaskan satu orang budak, atau memberi makan kepada 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Nah, jika tiga ini tidak bisa dilakukan karena mungkin dia tidak punya harta, maka pilihan kedua yang ditempuh yaitu berpuasa selama 3 hari, tidak dipersyaratkan berturut-turut. Satu lagi lewat chat YouTube. Apakah vaksin di saat puasa membatalkan puasa, Ustadz? Kalau fatwa MUI nomor 13 kalau tidak salah tahun 2021 ini, ya, vaksin COVID dan beberapa orang yang lainnya ya, itu memfatwakan tidak batal puasa vaksin tadi. Baik, tahan dulu, nanti coba lihat di Instagram saya sama di itu Facebook nanti ya. Baik, bisa yang resen silakan. Baik, kita saya panggilkan yang resen, ada Bapak Hani Abu Ubay. Bapak Hani Abu Ubay. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya Ustaz terkait tadi yang puasa kalau misalnya dia bersafar. Kalau misalnya dia berpuasa mau safar, tetapi pas waktu sebelum fajar terbit dia itu sudah berniat untuk tidak berpuasa karena safar, itu jadi boleh Ustaz ya? Kalau pakai pendapat yang tadi disebutkan, boleh dia tidak puasa ya. Kalau Imam Syafi'i nggak boleh ya Ustaz ya? Imam Syafi'i syaratnya sebelum, itu mungkin lebih aman ya, biar selamat dari perselisihan. Jadi dia keluar saja dari situ, dari rumah mau pergi safar gitu sebelum subuh gitu, aman itu. Ya Ustaz. Ya. Ustaz, tanya satu lagi Ustaz. Ji. Kalau misalnya laki-laki Ustaz ya, Ya. dia laki-laki, dia itu pijat ke orang laki-laki. Itu kan kalau misalnya outfitnya laki-laki kan Besar lutut. Bawah besar sampai lutut. Ya. Nah, itu kalau misalnya orang pijat kan biasanya kan juga pegangnya kan di sisi bawah antara pusar sama sampai lutut, itu gimana Ustaz ya? Kalau dalam keadaan butuh boleh. Boleh Ustaz ya? Iya. Ya Ustaz. Ustaz, satu lagi Ustaz terkait koperasi Ustaz. Koperasi suatu perusahaan negara, dia itu menangani suatu lelang Ustaz. Nah, koperasi tersebut pengurusnya itu salah satu perusahaan negara tersebut Ustaz. Nah, setiap lelang terkadang itu sistemnya itu tunjuk langsung ke koperasi tersebut. Nah, itu yang pengurus koperasi itu dia itu pemegang kayak semacam ikut bagian lelang dari tersebut Ustaz. Maksudnya dia itu sebagai pembuat kontraknya itu kayak gitu gimana Ustaz ya? Jadi ada lelang dari negara kemudian diserahkan pada koperasi gitu, ditunjuk langsung. Ya, karena kan ya nilainya kan kecil. Nah, terus dia itu udah kasihkan ke koperasi tersebut. Kayak gitu gimana Ustaz ya? Yang ditanyakan koperasi ini bagaimana gitu, bisa ngambil atau tidak? Iya, maksudnya ya seperti itu Ustaz. Kalau ini saya lihat bentuk lelangnya dulu ya. Lelangnya ini Enggak lelang Ustaz. Apa? Sistem tunjuk langsung karena nilainya nilai kecil. bukan lelang tapi nunjuk langsung ya. Tunjuk langsung. Untuk beli barang gitu. Barang ya, sedangkan yang nunjuk langsung itu dari pihak pengurus koperasi dan dia itu juga merangkap sebagai pembuat kontraknya di perusahaan negara. Kalau memang layak ya wallahu alam ya nggak masalah gitu. Karena kan dia dua itu kan memegang dua. Iya, dia nanti berperan dua ya. Iya, kan sedangkan dia kan mendapatkan amanah dari negara juga kan, apakah dia dikatakan dia Lebih baik dihindari, lebih aman itu nanti. iya, tadi ya. Jadi jadi pemanfaatan itu iya. Iya, jasa-jasa. Iya, Kum. Baik, satu lagi dari Raisen di Zoom Kobar, silakan. Ada Ukti Lena, silakan bertanya. Ukti Lena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, izin bertanya Ustaz, Ya. menjelang Ramadan ini kan banyak orang yang melakukan acara selamatan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Itu kan tidak ada tuntunannya ya Ustaz. Ye. Nah, bagaimana kita menyikapi ketika ibu meminta kiriman uang untuk melaksanakan itu Ustaz, selamatan untuk orang yang sudah meninggal? Ada dua kemungkinan aja ya. Dua cara atas ini ya. Yang pertama, tidak turuti sambil dakwahi gitu. Tapi nanti kan ini pertimbangannya banyak. Karena efeknya nanti setelah itu. Kalau mau yang diberikan karena mungkin di sini memandang orang tua awam sekali, mau dijelasin nggak bisa. Diberi tapi dengan niatan saya tidak setuju, saya ingin kurangi mudarat saja. Gitu. Tapi dalam hati aja Ustaz. Iya. Dalam hati ingkar dia. Kadang kita dapat kondisi seperti itu ya, terpaksa keluarin gitu. Dan satu lagi Ustaz. Ji. Ya, biasakan kalau habis sholat maghrib itu sampai menjelang isya, pokoknya di tempat sholat maksudnya menjaga wudhu Ustaz. Nah, mana yang lebih utama, menjaga wudhu atau berwudhu kembali Ustaz ketika mau sholat isya? Menjaga wudhu boleh, mau ulangi wudhu juga boleh, dua-duanya dibolehkan. Yang lebih utama Ustaz, biasanya saya dipaksa wudhu aja lagi gitu dan lagi. Ya kalau masih ada wudhu, ya tergantung kita. Kita mau ulangi wudhu boleh, mau jaga wudhu boleh juga. Pakai wudhu yang sebelumnya. Tapi tidak ada yang lebih utama ya Ustaz, dengan kedua ini. Enggak. Baik, berikutnya lagi silakan. Dari Resen, monggo. Ada Bapak atau Ibu Dwi, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Dwi. Ustaz, Afwan izin bertanya terkait zakat Ustaz. J. Ya, kalau dulu kita kan masih pakai emas ya Ustaz. Nah, Ya. kemudian tahun ini mau pakai perak. Nah, apakah zakat yang tahun lalunya dikeluarkan Ustaz? Dikeluarkan juga? Baiknya karena sudah pakai ilmu yang baru, ya sesuai kaidah taklif ba'dal ilmi, yaitu pembebanan suatu hukum. Ya kalau sudah tahu ilmu dulu berarti ibu pakai ilmu yang baru. Oh, berarti yang tahun ini saya keluarkan pakai perak, yang lalunya keluarkan juga atau? Enggak usah. Oh, baik. Tapi yang perlu ibu pahami kan, itu kan cuma standar saja. Artinya gini, kalau orang sudah punya harta melimpah, dia tidak perlu pakai perhitungan nisab lagi karena sudah langsung otomatis keluar, Bu. Nah, tahun lalu tuh belum sampai nisab 85. 85 gram perak. Ya sudah kalau gitu sudah. Ibu sudah merasa dulu ilmunya seperti itu ya. Ya sekarang mulai amannya saya sarankan pakai standar perak saja. Baik Ustaz. Nah Ustaz, kalau kita khawatir ada salah kekurangan penghitungan zakatnya, kalau dilebihkan boleh? Nggak apa-apa, nanti diniatkan yang lebihnya sedekah, Bu. Baik. Ustaz, apa satu lagi? Kalau aset rumah yang belum dihuni masih dalam pembangunan, apakah zakatnya dikeluarkan Ustaz? Rumah cuma dipakai aja gitu ya, tidak dijual niatannya, Bu? Belum. Nah, tidak ada zakat. Tidak ada zakat. Oh, baik Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikum. Baik, berikutnya lagi silakan. Resen. Ada Ukti Tira, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz, bertanya di luar tema. Ana pernah ikut tahsin. Nah, setiap pertemuan itu ada bayaran. Waktu itu Ana masih ingin lanjut mengikuti tahsin tersebut Ustaz, namun karena kesibukan Ana tidak bisa melanjutkan mengikuti tahsin tersebut. Ana ingat masih ada sisa pembayaran yang belum Ana bayarkan. Karena catatan pembayarannya sudah nggak tahu kemana Ustaz. Tapi saya ingat kisaran kekurangannya. Bagaimana baiknya Ana membayar kekurangan pembayaran Ana tersebut? Kemudian apakah boleh dilebihkan? Dan apakah ini termasuk utang piutang Ustaz?
Baiknya tidak dilebihkan saja Bu, nanti takut utang piutang sini Bu ya. Ditanyakan saja kekurangan berapa, terus Ibu lunasi. Soalnya catatannya ada di anak Ustaz, kemudian catatannya udah nggak tahu kemana karena sering pindah-pindah gitu. Ya baiknya tanyakan sama yang ini tak penanggung jawab, pasti kan punya juga yang tanggung jawab berapa kekurangan bayarnya gitu ya. Oh, tetap harus dibayar sesuai dengan kekurangan. Iya, kalau mereka memang nagih, ini Ibu sudah ikut, mohon maaf, sisanya ada pembayaran yang Ibu belum bayar, ya Ibu penuhi akad itu. Oh, nah, Ustaz. Ya. Jadi satu lagi, Ustaz. J, silakan Bu. Bagaimana kewajiban anak yang memiliki beda keyakinan dengan ayahnya Ustaz? Qadarullah orang tuanya berpisah. Saat kecil anak tidak mendapatkan nafkah. Saat dewasa ketika anak sudah berpenghasilan, apakah anak tersebut punya kewajiban untuk berikan materi ke ayah yang tidak agama tersebut? Iya tetap, karena tidak ada mantan orang tua, nggak ada. Gitu ya. Walaupun pas waktu kecil. Enggak, itu urusan lain, kesalahan orang tua. Tapi karena dia orang tua kandung, tidak ada mantan istilahnya untuk orang tua kandung. Syukran Ustaz atas jawabannya, jazakallahu khair Ustaz. Ya, baik saya tahan dulu sebentar. Dari Instagram ada? Facebook. Facebook, ya, baik, baca. Ustadz izin bertanya, kemarin waktu sholat wajib ternyata jadwal jam sholatnya mundur 3 menit. Sedangkan saya ngikut jadwal sholat sebelumnya. Apakah saya harus ganti sholat yang kemarin Ustadz? Tidak perlu, kalau perlu cuma sedikit beda 3 menit tadi ya. Satu lagi ada? Ustadz izin bertanya, orang tua saya sudah bertahun-tahun tidak berpuasa dan tidak sholat. Apakah dia harus mengganti puasa yang sudah terlewat bertahun-tahun tersebut? Ya masalahnya dia tidak sholat itu loh. Jadi tolong nasihati orang tua untuk sholat, baru nanti ngurus masalah puasanya. Ada lagi? Sudah Ustadz. Baik, Instagram nggak ada? Nggak ada. Baik, kembali lagi ke ini sambil nanti lihat YouTube ya. Kembali lagi ke Resen di Zoom Kobar Islam Academy, silakan. Ada OTT ya, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada Ustaz Ustaz mau bertanya. Ya. Tadi kan ada yang bertanya jika istri mendapat harta hibah dari orang tua, itu adalah Hak istri. Seorang istri ya, Iya. suami tidak. Nah, sekarang seumpama seorang istri kan dulunya mendapat hibah tanah dari orang tua, terus sekarang istrinya udah meninggal, itu suami ada hak bagian dari peninggalan Iya, hibah dari orang tua istri. Hak waris berarti Ibu. Hak waris berarti Ibu. Berarti itu tetap dapat bagian. Iya, nanti tetap itu dianggap milik istri. Milik istri ini yang dibagikan sebagai harta waris. Jadi nggak mutlak hak istrinya ya, walaupun itu hibah dari orang tua istrinya. Iya, itu jadi milik istri bukan dari orang tua kan. Namun kalau sudah istri meninggal dunia, dibagikan untuk hak waris untuk suaminya, untuk anak-anak, untuk ayah ibunya kalau masih ada, itu. Jadi tetap dapat bagian karena hak waris. Hak waris. Anak-anak juga ada dapat bagian di situ. Kalau memang seumpama istri mewasiatkan, misalnya dia sebelum meninggal, hibah, ini saya punya harta peninggalan dari orang tua, saya hibahkan untuk anak-anaknya dia. Itu gimana Ustaz kalau kayak gitu? Harus adil berarti pembagiannya. Tetap dapat bagian nggak? Harus adil pembagiannya. Bagian nggak? Masalahnya gini Bu. Suami tetap dapat bagian nggak kalau kayak gitu? Masalahnya bukan sesederhana itu Bu. Masalahnya kalau bagi seperti ini harus adil. Kalau sebelum meninggal ya. Jadi anak dapat berapa, suami dapat berapa gitu. Bahkan sebagian ulama itu katakan baginya pun seperti bagi waris, misalnya untuk anak laki-laki 2 bagian daripada perempuan gitu. Tetap itu ya, anak laki tetap lebih besar dari anak Iya. perempuan ya, walaupun itu hibah. Walaupun itu hibah. Makasih Ustaz. Di Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi dari Bu Ani.
Ada Ukti Anis Setiawati. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sekarang mau tanya tentang sholat. Ya. Ini sama ini kan kita sholat ikut dari dulu pelajaran sekolah, Ustaz. Nah setelah ikut kajian Ustaz baru tahu yang bacaan salat yang lebih sangatnya lebih sahih gitu ya Ustaz. Terus itu gimana ya Ustaz? Ya tetap sah lah yang dulu. Untuk merubah semua kan ada yang panjang banget. Gak semuanya diubah sih Bu sebenarnya, tapi iya nggak semuanya Bu. Kalau saya rasa tidak semuanya, tapi ada mungkin yang ini perlu diganti dengan yang ini, gitu aja, nggak semua Bu. Nah kalau misalkan yang lama berarti selama ini ya Ustaz. Dari itu sanatnya gimana Ustaz? Enggak, tetap diterima Bu. Tapi mungkin ada bacaan-bacaan yang ada yang kurang sempurna. Misalnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, itu bacaannya ada yang lebih panjang gitu. Nah, nanti ada doa iftitah yang lainnya lagi. Kalau saya lihat sih tidak terlalu beda jauh tuh. Kalau apalagi buku yang saya tulis masih ada latar belakang Syafi'inya, tapi cuma yang mungkin saya tidak cantumkan situ lafaz niat itu aja. Tapi yang lainnya hampir sama gitu. Iya. Dan waktu saya ngobrol sama ibu saya, wah kalau udah orang tua ini susah ini ngapalinnya lagi gitu. Ya pelan-pelan aja Bu. Pelan-pelan aja ya. Iya. Gitu aja Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus berikutnya lagi Sifahana, Bu Sifahana monggo. Ada Ukti Sifahana. Ukti Sifahana. Ukti Afwan, jangan dimut ya. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Afwan tadi telat saya Ustaz mengenai mencicip makanan itu Ustaz. Iya. Gimana Bu? Masak gitu Ustaz. Mencicipi makanan masih boleh, kalau yang penting dilepeh dikeluarkan lagi. Oh, Ustaz. Apa bisa tadi telat? Terus Ustaz yang mengenai orang sakit Ustaz itu bisa bayar dia nggak Ustaz kalau orang sakit? Untuk orang sakit, kalau sakitnya tidak kunjung sembuh saja Bu. Nah itu dia masalahnya Ustaz. Kita kan nggak tahu nih Ustaz kan. Jadi tahu dia habis itu meninggal gitu Ustaz. Awalnya kayak sakit biasa gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Oh ini namanya membayar utang puasa untuk orang yang telah meninggal dunia. Oh gitu. Kalau dilihat itu dianggap utang nggak? Kalau dianggap utang gini, maksudnya ketika bulan Ramadan tidak puasa karena sakit. Setelah bulan Ramadan masih ada kesempatan untuk lunasi, tapi dia tidak bayar-bayar. Nah itu jadi utang puasa namanya. Gitu. Terus kita tahu dia meninggal gitu Ustaz. Kita tahu dia itu meninggal. Ya kalau iya makanya saya tanya tadi, ada kesempatan nggak untuk bayar utang tadi? Kalau tidak ada kesempatan karena langsung meninggal maka tidak perlu dibayar. Berarti tidak diganti oleh orang lain? Enggak dianggap utang. Nanti akan saya jelaskan di sini Bu ketika bahasan kodok. Ada bahasan kodok nanti. Oke, syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi Uci. Ukti Uci, silakan ditunjuknya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan Pak Ustaz dan keluarga semua umat Islam di Indonesia dunia dan selalu perlindungannya. Amin ya Allah. Pak Ustaz, saya ingin bertanya. Iya. Mengenai setiap tahun kan dapat parsel Pak Ustaz dari klien suami itu bagaimana ya Pak Ustaz? Soalnya nggak bisa ditolak sih Pak Ustaz. PNS bukan, pejabat? Bukan mungkin swasta. Boleh saja. Boleh, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi Rani Rivian. Ya, Rani, silakan ditunjuknya. Ukti Rani. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya Ya. batas imsak itu jam berapa ya Ustaz? Soalnya saya Azan subuh.
Oh, soalnya saya pernah tuh minum air pas bulan Ramadan, minum air tuh pas azan subuh. Apakah boleh? Nah, besok nggak diulangi lagi Bu. Kalau azannya tepat waktu nggak diulangi lagi. Oh iya Ustaz. Cuma gitu aja ya Ustaz, pas Ya. azan subuh nggak boleh minum lagi ya Ustaz. Iya. Iya Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Iya, Kom. Berikutnya lagi DVA MDNI 12. Silakan buka mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita apabila seseorang berpuasa dari pagi sampai sore kebanyakan itu, gimana ya Ustaz? Dengan katakan dia masih menjalankan Apa? seorang apabila puasa dari pagi hingga sorenya kebanyakan itu Ustaz. Tapi dia masih melakukan sholat berjamaah di masjid. Ya intinya puasanya kurang bernilai. Ya karena apa? Semalamnya itu dia bekerja main. Apa? Karena malamnya dia kerja gitu. Ya kalau memang ada butuh boleh, ada butuh boleh. Boleh. Ya. Kalau Apa? Suara Bapak kurang jelas terus sih. Yang lainnya jelas tadi nih, saya kurang jelas dengar suara Bapak. Iya. Bicara jangan jauh-jauh. Bicaranya jangan jauh-jauh. Iya. 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 Ya jadi kan seorang tersebut itu malamnya itu masuk lagi Ustaz. Jadi setelah asarnya itu lagi itu hukumnya gimana? Kalau butuh saja boleh, butuh. Ingat kalimat butuh. Ya. Nah Ustaz. Betul lagi Ustaz. Sudah cukup. Nanti kesempatan berikut lagi. Akhwat sekarang. Terima kasih Ustaz. Nanti gak berhenti. Baik, akhwat. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Apabila kita mempunyai rumah yang dikontrakkan, hitungan zakatnya gimana? Apa bangunan itu termasuk dihitung juga atau gimana? Enggak Bu, cuma hasil dari kontrakan tadi. Oh. Tapi kalau kontrakan tidak pakai batas ya Ustaz ya. Nanti setiap tahun misalnya Ibu biasanya bayar zakat kapan? Ramadan. Nah, saat itu Ibu sudah hitung aja yang tersimpan dari uang Ibu dan hasil dari kontrakan itu jadikan satu aja gitu, keluarkan zakat 2,5%. Oh iya, memang dijadikan satu, cuma maksudnya bangunannya tidak terhitung. Enggak, kan bangunan Ibu enggak jual. Oh gitu. Kalau kita banyak punya warisan ini rumah, tapi kan mau dijual, tapi kan belum laku, itu apa harus dizakati atau gimana Ustaz? Iya, dizakati karena Ibu sudah niatkan itu jadi barang dagangan. Berarti nanti ketika di saat 1 tahun tidak laku kena zakat gitu. Kalau belum ada uang berarti nanti tunggu rumah laku, berarti tadi jadi utang zakat ya. Oh gitu. Jadi kalau nunggu laku kita kan itu milik bersama Ustaz. Ini tidak kena berarti Bu. Harus tunggu laku, uangnya milik masing-masing dulu, nanti kena masing-masing kalau memang semua punya harta di atas nisab dan punya kebiasaan bayar zakat setiap misalnya Ramadan gitu saat haul. Jadi belum kena itu Bu, itu belum kena karena masih jadi milik bersama. Iya, kalau warisan kan milik bersama. Iya, belum kena Bu. Belum kena ya. Iya. Makasih. Jazakallah Ustaz. Iya, Kom. Baik jamaah sekalian, kami cukupkan. Nanti insyaallah di bulan Ramadan selain kami bahas ini, nanti bisa cari juga buku ini ya. Ini buku terbaru kami, Tafsir Jalalain 3 surat favorit. Ada lagi fikih puasa untuk anak ya. Dan yang menemani bahasan tafsir tadi ada 2, ini ada tafsir Al-Fatihah. Kemudian buku Mutiara Nasihat Ramadan, bisa dicari. Buku ini akan kami bahas insyaallah selama Ramadan. Jadi ada kurang lebih 5 buku ya. Demikian kita cukupkan. Kita ketemu lagi hari Kamis pagi. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur. Dan nanti malam juga ada pembahasan dari lapangan Darus Solihin mengenai keutamaan sholat tarawih. Kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.